boleh. Karena itu dalam tanggapan seseorang itu berbeda, ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemarin senyum sama-sama, kita ambil hatinya, baru kita masuk problemnya apa, dia mau berbuat begitu. Nah, itu sebenarnya diperlukan sebuah kecerdasan, maksudnya pertama kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Jadi insya Allah kalau kecerdasan spiritual kita tanamkan, nanti lewat spiritual ini anak-anak kira-kira akan berubah hatinya. Jadi sebagai intelektual dan yang terpenting emosional. Emosional itu cepat tanggap, cepat berpikir, dan cepat bertindak. Bagaimana mereka itu setiap apapun yang terjadi itu bisa berpikir begitu. Jadi nasihati dimanapun harus bermanfaat bagaimana. Kira-kira lulus dengan sendirinya. Kita pantulkan, kita harus paten. Jadi maksudnya kita menasihati itu dia berbuat begitu latar belakangnya apa? Mungkin keluarga, mungkin sekolahnya, atau mungkin lingkungannya ini kita harus tahu. Baru kita masuk ke apa senjata kita untuk menumbuhkan hati mereka. Dan kita mereka yang posisi dari aksi negara, jadi pelayanannya anak gitu. Jangan kita seakan-akan juragannya atau kita uji untuk melayani. Mohon maaf, hari itu hanya sekedar wacana saja. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu untuk mengawali di session webinar pada siang hari ini. Perkenalkan nama saya Arif Dafaroki, CKP Angkatan 4 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan aksi nyata budaya positif pada modul 1.4. Perkenalkan pada siang hari ini saya menyampaikan tata tertib atau sebuah aturan dalam webinar di siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu ketika webinar berlangsung dimohon untuk menyilent mikrofon biar kegiatan webinar bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, ini nanti Bapak Ibu akan saya beri sebuah respon. Mohon nanti apabila ada respon bisa direspon melalui chatbox, dan nanti ada pertanyaan di akhir dan masukan. Mohon partisipasinya Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai materi, saya izin share screen. Oke, terima kasih. Ini materi dari kami, ini membangun budaya positif sekolah serta belajar bermakna menuju merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di era 4.0, di era teknologi ini budaya positif mulai tenggelam. Oleh sebab itu saya sebagai CGP Angkatan 4 ingin mengangkat kembali budaya positif di sekolah serta belajar bermakna untuk menuju merdeka belajar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita di sini dituntut untuk memilih atau mengurusi kehidupan. Ya, kita sudah memilih sebuah profesi yaitu sebagai pendidik. Otomatis kita memilih untuk mengurusi kehidupan, memilih bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Dalam profesi kita tidak perlu gengsi, kita saling belajar, saling memberi masukan seperti yang kita laksanakan di siang hari ini. Saya pun juga masih belajar Bapak Ibu, nanti saling sharing untuk memberi suatu perubahan di sekolahan kita, yaitu di SMP Negeri 4 Ponorogo. Dalam pendiriannya kita harus siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani sebuah proses belajar. Jadi kita harus siap untuk menyesuaikan diri. Jadi saya yakin Bapak Ibu pada siang hari ini sudah siap untuk menyesuaikan diri untuk mengawali sebuah perubahan. Sebelum ke nilai budaya positif, ini sedikit saya merefleksi dari nilai diri seorang pendidik.
seperti yang saya sampaikan tadi, profesi kita sudah memilih, yaitu kita adalah seorang pendidik. Oleh sebab itu ada sebuah nilai-nilai diri. Yang pertama itu bersifat mandiri. Apa itu nilai diri pendidik seorang mandiri? Ini sudah saya lakukan di kegiatan pembelajaran aksi nyata saya, yaitu mandiri ini adalah kita mempunyai sebuah gagasan. Jadi kita tidak perlu menunggu dari pimpinan, mungkin dari kurikulum dan sebagainya. Kita langsung berinisiatif untuk melakukan sebuah gerakan perbaruan demi kemajuan di sekolah tersebut. Jadi pengertian mandiri itu. Terus di sini dalam mandiri ini saya sudah melakukan ini, contohnya kita sudah melakukan sebuah pergerakan sebenarnya, tapi pelan tapi pasti. Yang pertama kita ini melakukan sebuah budaya positif, menjemput siswa di pagi hari. Jadi ini sebenarnya walaupun ini sepele, tapi sebenarnya efeknya luar biasa bagi anak-anak. Ketika anak-anak datang, ini kita sambut, kita lebih datang dahulu, ini sudah luar biasa. Jadi anak-anak responnya, maknanya anak-anak itu sudah, walaupun kita sepele, hanya datang lebih pagi, memberi sapaan kepada anak-anak, selamat pagi, kabarnya bagaimana dan sebagainya. Tapi ini luar biasa dampaknya pada anak-anak. Yang kedua, ini di kelas, ini saya sudah membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu walaupun saya tidak ada komando dari pimpinan, tapi saya anggap ini adalah merupakan untuk salah satu perubahan, jadi harus saya lakukan. Jadi di pengertian mandiri ini kita tidak harus menunggu dari pimpinan, jadi tidak instruksi, kita langsung bekerja tanpa komando. Yang nomor dua adalah berpihak pada murid, Bapak Ibu. Berpihak pada murid. Nah, jadi nilai pendidik berpihak pada murid. Yang pertama, Bapak Ibu lebih mengutamakan murid daripada keegoisan kita. Jadi kita di dalam pembelajaran ini, murid mempunyai potensi masing-masing. Kita harus bisa menggali dari potensinya tersebut. Jadi kita harus punya motivasi bahwa murid itu mempunyai sebuah kelebihan tersendiri. Kita harus bisa gali dari dalamnya, Bapak Ibu. Ini contohnya sudah saya lakukan juga. Kita membangun sebuah pembelajaran yang bermakna. Jadi saya ini membuat yel kelas dan ice breaking setiap saya melakukan pembelajaran, biar anak lebih bermakna pembelajaran, tidak serta-merta hanya Bapak Ibu menyampaikan materi dan sebagainya. Ini luar biasa dampaknya bagi anak-anak. Jadi kita serahkan pada murid. Terus ini juga ada pembelajaran di luar kelas. Ini pembelajaran di kelas, karena kemarin saya sharing dengan anak, kenapa kok tidak semangat dan sebagainya. Ini ternyata ingin suasana baru. Oleh sebab itu saya silakan. Jadi akhirnya kita juga melakukan sebuah pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas. Jadi ini berpihak pada murid, ya. Kita mengikuti murid karena murid ini salah satu hal yang sangat menentukan di dalam kesuksesan dalam pembelajaran. Itu. Terus yang nomor 2, yang selanjutnya ini berinovasi. Kita harus selalu berinovasi. Berinovasi dalam perubahan pendidikan ini. Yang pertama ini di SMP Negeri 4 Porogo dalam sistem PAS, penilaian akhir sekolah, itu sudah berinovasi menggunakan sistem IT, CBT berbasis Android. Ini salah satunya, ini sudah lumayan bagus untuk sekolah kita ya seperti ini. Jadi kita harus sering berinovasi. Ini kemarin PAS memakai CBT karena sekarang memang anak itu daripada kita memakai kertas, karena lebih
efektif dan efisien kita menggunakan Android atau HP. Yang kedua ini adalah sudah berinovasi. Ini ketika saya dalam kegiatan class meeting, ini saya usulkan untuk mendirikan sebuah koperasi kejujuran. Ini salah satu makna yang luar biasa juga. Dan kemarin alhamdulillah juga berhasil Bapak Ibu. Jadi saya berinovasi dengan pembina OSIS yang jurusan di bidang koperasi. Kemarin dengan Pak Yani. Ini alhamdulillah sudah berjalan. Di koperasi kejujuran kemarin dalam 1 minggu dalam pendidikannya luar biasa, sangat bermanfaat bagi anak-anak. Dari mulai kejujuran, kita berlatih jujur dalam membeli menjalankan sebuah refleksi. Ini kita kita harus welcome. Jadi kita mau refleksi dalam nilai pendidik yang bisa cita-cita kita, mungkin profil pelajar Pancasila. Selanjutnya profil Pancasila dilakukan kita ini mempunyai sebuah tujuan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Ini saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan, tapi mungkin belum tahu cara memanainya. Sebenarnya di dalam pembelajaran khususnya saya lihat di SMA Negeri 4 Ponorogo sebenarnya sudah banyak yang mengarah ke sini. Muaranya pembelajaran yang dilakukan itu, tapi mungkin kurang memanai Bapak Ibu. Jadi sebenarnya contohnya bertakwa, kita sudah melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Ini juga salah satu wujud profil pelajarnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berkebinekaan global, contohnya tadi kita sudah berbasis Android atau CBT. Itu juga sudah salah satu untuk perwujudan kebinekaan global. Terus mandiri, kita juga sering Bapak Ibu itu juga sudah salah satunya tadi ya, dari OSIS untuk koperasi kejujuran, terus mungkin kegiatan literasi yang lain, terus kegiatan majalah eksis dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi di situ kita lebih memaknai lagi dengan sebuah visi atau sebuah misi, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Muara pendidikan atau pembelajaran yang dilakukan aksi nyata atau budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sekolah Merdeka Belajar ini saya yakin juga sudah tidak Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim itu dengan programnya Guru Penggerak. Nah, ini apa yang dimaksud dengan sekolah Merdeka Belajar? Ini kita memang agak sulit ketika kita kena pandemi COVID-19 yang sekarang anak itu tidak merasa nyaman di sekolah karena mungkin dengan takut karena ada virus dan sebagainya. Tapi semoga dengan kegiatan aksi nyata atau budaya positif ini nanti lebih mengembalikan lagi, yaitu anak-anak itu bisa nyaman. Jadi sekolah Merdeka Belajar di sini selain ini berpusat pada murid atau berpusat pada siswa, di sini yang dimaksud adalah anak-anak itu merasa nyaman di sekolahan dengan berbagai cara, mungkin dengan metode pembelajarannya, mungkin dengan suasananya, mungkin dengan lingkungannya. Oleh sebab itu kita di sini mengadakan sebuah webinar mengajak Bapak Ibu untuk melaksanakan sekolah Merdeka Belajar. Jadi selain kita membuat sebuah kenyamanan atau lingkungan belajar yang menyenangkan di sekolah, itu diajak metode pembelajaran dengan budaya positif. Nanti kita ulas Bapak Ibu.
Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan. Demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470. Ini salah satu sebuah semboyan KHD atau Ki Hajar Dewantara ketika sekolah Merdeka Belajar. Ini ada sebuah disiplin self-disiplin ya, dan di mana ada sebuah kemerdekaan itu kuat. Anak-anak itu bisa merasa memiliki sekolahan, memiliki pembelajaran. Akhirnya anak mempunyai sebuah disiplin positif, ya, disiplin positif. Ini pendapat dari KHD. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Di sekolah Merdeka Belajar ini tadi sebuah perubahan, yaitu kita berhamba pada murid, melebih mengutamakan murid daripada kebijakan-kebijakan dari sekolah dan kebijakan dari Bapak Ibu guru. Karena kenapa? Karena memang Merdeka Belajar ini kita pendidikan berpusat pada. Oleh sebab itu, untuk mengiringi itu kita harus merubah sebuah paradigma, merubah sebuah paradigma. Yang pertama, ilusi kontrol mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika kita mengontrol seorang murid, apabila murid itu tidak mau, kita tidak boleh memaksa, Bapak Ibu guru. Jadi kita tidak boleh memaksa. Ini ilusi guru mengontrol murid. Hal ini karena murid sedang tidak mengizinkan dikontrol. Kalau kita paksa itu nanti malah tidak baik jadinya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, di teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya kita tahu, misalnya anak didik kita kontrol, dia tidak mau. Mungkin di situ ada sebuah permasalahan yang sedang dialami. Jadi kita tidak boleh memaksa. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disuka pun kita tidak boleh memaksa, Bapak Ibu. Karena memang seperti itu, perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Tuh. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, ketika kita seorang pendidik, memang kita berkewajiban untuk memberi arahan kepada peserta didik kita. Nah, penguatan positif ini adalah bujukan, adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi begini Bapak Ibu, jadi ketika kita membuat sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, jadi kita mulai mendalami jiwa pendidik, jiwa murid kita, kita mengontrol dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau kita bisa mendalami ke jiwa seorang peserta didik, lalu kita masuk untuk memberi sebuah penguatan positif. Kalau kita sudah masuk, itu insya Allah peserta didik akan lebih bisa mengikuti kita. Tapi ketika itu sudah terjadi, sudah terkoneksi antara pendidik sama peserta didik dengan terkoneksi dengan baik, itu juga bisa nanti ada ketergantungan, ya, ketergantungan seorang guru. Jadi apa-apa tanya ke guru, tanya ke Bapak Ibu.
itu juga tidak bagus Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa mengukur itu semuanya. Yang selanjutnya ini adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, yang ilusi yang ketiga ini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid, untuk menuju pada identitas gagal. Jadi kritikan ini juga harus kita lihat dulu yang kita kritik dan di mana kita kritik, jangan sampai kita asal mengkritik kepada peserta didik. Gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi merdeka belajar untuk merasa peburuk tentang diri mereka. Jadi kalau kita kritik, kita merasa dia itu buruk, merasa dia itu telah, nanti malah dia merasa menjauhi kita. Kita tidak bisa merubah pemikiran mereka. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi memang kadang itu, khususnya zaman dulu, itu guru itu ditakuti oleh siswa. Sebenarnya itu konsep yang masih salah. Jadi guru itu tidak perlu ditakuti oleh siswa. Tuh, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Itu berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memakai ilusi 4 ini juga kita tidak cocok sebagai seorang pendidik. Ya, jadi kita tidak boleh memaksa pada kehendak anak, karena memang anak itu dampaknya luar biasa. Tuh. Ini stimulus respon, lawan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Yang pertama, ini stimulus respon tentang dunia, yaitu realita kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realita kebutuhan kita berbeda, dan lain sebagainya. Ini termasuk stimulus respon. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah mengenali sebuah paradigma baru ini juga harus paham dengan stimulus respon dan sebagainya. Yang ketiga adalah makna kata disiplin. Makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda yang terlintas di pikiran Anda adalah kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau teratur dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan sebuah hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi tadi sudah saya sampaikan, di mana itu ada suatu kemerdekaan, itu harus ada sebuah kekuatan disiplin yang luar biasa. Itu. Nah, di sini saya pengen merubah mindset Bapak Ibu bahwa kata disiplin ini kita jauhkan yaitu dengan sebuah istilah tata tertib atau sebuah peraturan Bapak Ibu. Itu sangat jauh berbeda. Kita di sini nanti akan belajar terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif. Jadi kita harus terus bekerja keras terkait dengan disiplin positif ini. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia untuk melaksanakan disiplin positif. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Ini saya yakin anak-anak Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwa biasanya anak-anak itu melakukan sebuah disiplin itu pandangannya masih dengan tata tertib yakin. Yang pertama ini motivasinya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Jadi ketika melaksanakan suatu kedisiplinan itu mindsetnya anak-anak masih menghindari ketidaknyamanan atau mungkin sebuah hukuman. Nah ini saya anggap juga kurang tepat juga. Jadi kurang tepat juga ketika kita melaksanakan suatu kedisiplinan tapi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman.
Yang kedua, mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk mendapatkan sebuah imbalan ini juga luar biasa sekali. Ini sudah sering saya terapkan semenjak saya kenal budaya positif ini. Ini memang kita juga sudah sering melakukan ini. Karena kenapa? Karena mindset anak juga tidak sesuai dengan kita. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengetahui paradigma baru, sebuah disiplin positif, ini nanti diharapkan Bapak Ibu bisa merubah mindset anak-anak, tidak memakai motivasi ini, keduanya ini. Jadi yang pertama ini terkait dengan hukuman, yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Itu. Nah, yang ketiga ini bisa dilakukan. Itu dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang nomor 3, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi yang nomor 1, yang nomor 2, ya, yang nomor 1 dan nomor 2 ini saya yakin masih banyak kita lakukan atau mungkin dilakukan peserta didik atau murid kita. Oleh sebab itu, dengan hal ini nanti kita harus bisa mengarahkan pada motivasi perilaku manusia pada nomor 3 ini, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini Bapak Ibu memang tidak mudah, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa merubah mindset atau mungkin perubahan paradigma baru terkait dengan budaya positif ini. Selanjutnya, ini coba saya pengen merefleksi atau mungkin tanya pada Bapak Ibu guru. Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Jadi sekali lagi, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, itu motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Mungkin silakan diresapi di hati Bapak Ibu. Karena apa ya? Karena saya takut dengan Bapak Kepala Sekolah, atau mungkin takut dengan rikuh dengan teman, atau bagaimana? Ini kita mulai dari diri kita Bapak Ibu. Itu. Jawabannya, Bapak Ibu, mungkin bisa ditulis di chat Bapak Ibu apa alasannya. Apa Bapak Ibu? Apa motivasinya? Oke. Jawabannya ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita apakah Anda datang teman itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapat sebuah pujian dari atasan? Anda dapat mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau pengen mendapat sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu atau menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid lah. Ini Bapak Ibu guru tadi di kegiatan mungkin aksi nyala saya sudah saya mulai, yaitu kita datang dari awal, dari sekolah juga sudah dijadwal Bapak Ibu. Jadi kita berdiri di depan gerbang di pagi hari untuk menyapa. Ini diharapkan, saya yakin Bapak Ibu juga yang terakhir ini yang diinginkan, yaitu pengen sebagai teladan bagi murid-muridnya, yaitu yang menghargai waktu atau menghargai diri sendiri. Ini saya harapkan Bapak Ibu bisa mengambil makna ini. Saya yakin Bapak Ibu mengambil makna ini. Jadi tidak ada yang pengen ditegur, tidak ada yang pengen dapat pujian. Ini yang bagus adalah yang terakhir ini Bapak Ibu. Jadi kita menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya.
Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang sangat saat ini paling banyak mendasari diri Bapak Ibu? Nah, itu tidak usah disampaikan. Menurut Anda bagaimana? Yang mana? Saya yakin Bapak Ibu yang terakhir, saya yakin Bapak Ibu, ya, yaitu menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid dan menghargai waktu. Saya lanjutkan. Untuk mewujudkan itu, untuk mewujudkan sebuah motivasi, jadi sebuah disiplin waktu. Ini selanjutnya adalah ada materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu apa? Sebuah keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu kemarin sudah ada yang memulai sebenarnya, tapi sekali lagi belum dimaknai lebih, saya yakin itu. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak sebuah peraturan kelas saja? Mungkin Bapak Ibu bisa mereview atau mungkin merefleksi Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang pembuatan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ini sebuah istilah, kita mengarah ke sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen tahun 1998. Itu sebuah keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti sebuah serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang sesuatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu. Jadi begini Bapak Ibu, kalau peraturan itu hanya timbul di luarnya saja. Jadi ada sebuah motivasi ekstern saja. Tapi dalam sebuah keyakinan atau sebuah kesepakatan ini motivasi timbul dari intrinsik kita, dari dalam kita, dalam hati seseorang peserta didik. Dari hati seseorang peserta didik. Jadi nanti langkah-langkahnya akan saya beritahu terkait dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Karena nanti setelah ini nanti produknya Bapak Ibu guru bisa membuat sebuah keyakinan kelas, nanti diterapkan untuk menyemangatkan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Jadi dalam sebuah keyakinan kelas ini adalah yang membuat adalah peserta didik itu sendiri. Yang membuat adalah peserta didik itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kita hanya sebuah memfasilitasi saja. Dan di dalam sebuah keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang pertama nanti bisa dipraktekkan. Yang pertama Bapak Ibu memberi sebuah pandangan, sebuah peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan ini hanya bisa dilaksanakan di sekolah tersebut. Tapi kalau di sebuah keyakinan itu nanti imbal baliknya bisa dilaksanakan tidak hanya di sekolah tersebut Bapak Ibu. Jadi hasilnya nanti ada nilai-nilai kebajikan secara universal, itu nanti kita bisa melakukan di tidak hanya di sekolah, mungkin di rumah dan sebagainya. Itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu merubah sebuah pandangan anak-anak terkait dengan sebuah kesepakatan kelas untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Itu. Jadi diberi penjelasan keyakinan kelas itu seperti ini ya. Jadi yang menentukan itu anak-anak sendiri dan kita sepakati sendiri, dan nanti yang mentaati juga anak-anak sendiri Bapak Ibu. Itu. Terus
eh, setelah mindset atau pandangan anak-anak itu sudah apa namanya sudah bisa menuju ke sebuah kesepakatan, kita menawarkan kepada anak-anak, kita sharing pada anak-anak yang sekiranya dibutuhkan agar dalam pembelajaran atau di dalam sebuah suasana kelas itu bisa mendukung pembelajaran kita dengan pembelajaran kita. Mungkin dilarang misalnya anak-anak waktu pembelajaran bahasa Indonesia dilarang terlambat misalnya. Nah, kata-kata dilarang ini dalam sebuah keyakinan tidak diperkenankan, karena kalau kita menyampaikan dilarang, dimohon, bisa menakutkan anak, padahal harus bisa mengambil hati seorang didik. Jadi dalam sebuah keyakinan kelas nanti dihindari kata dilarang atau kata-kata negatif, Bapak Ibu. Itu namanya sebuah kata-kata negatif. Mungkin kalau dilarang terlambat waktu pembelajaran misalnya, itu kita ganti dengan bahasa kasih sayang. Mungkin bisa diganti waktu pembelajaran diharapkan hadir 5 menit sebelum bel dimulai, misalnya seperti itu. Jadi bahasanya itu juga sangat menentukan, Bapak Ibu, dalam sebuah kesepakatan kelas nanti. Itu. Selanjutnya ini saya beri contoh ya. Ini silakan pertanyaan berikut dijawab dalam kolom chat. Jadi mohon Bapak Ibu menjawab dalam kolom chat. Ini yang pertama, ini murid diminta untuk ini nanti sebuah peraturan kelas atau sebuah kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Nanti bisa bisa disebutkan dalam sebuah chat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini yang pertama. Yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Coba Bapak Ibu menuliskan jawaban di chat. Yang nomor pertama ini apa, nomor 2 ini apa? Sebuah peraturan kelas atau sebuah keyakinan kelas. Oke, Bu Safira sudah menjawab sebuah hukuman kelas. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi murid diminta untuk push up 15 karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang nomor 2 adalah kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Oke, Bu Safira menjawab sebuah hukuman atau berarti sebuah peraturan, nggih. Oke, yang lain? Oke, mohon maaf, ini agak terkendala terkait sinyal, Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih. Ini ada jawaban lagi dari Mbak Dia, yaitu sebuah keyakinan kelas. Oke. Mungkin Bapak Ibu masih mikir atau gimana? Oke ya, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, dalam sebuah keyakinan kelas dan sebuah peraturan kelas, ini kita harus bisa paham dulu memang. Kita harus paham dulu. Jadi dalam kalimatnya ini juga sangat penting sekali Bapak Ibu. Juga sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, kita harus bisa menjelaskan pada anak-anak. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan. Ini Bu Irma juga sudah menjawab. Terima kasih Bu Irma.
Ini yang pertama adalah sebuah hukuman, yang kedua adalah sebuah kesepakatan. Ini alhamdulillah Bapak Ibu masih banyak yang merespon. Iya benar, yang pertama ini adalah sebuah hukuman atau bisa dinamakan sebuah peraturan Bapak Ibu. Jadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini adalah sebuah hukuman. Ini kelihatannya dari jawaban Bapak Ibu ini sudah paham semuanya kelihatannya. Saya yakin Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan sebuah keyakinan kelas di masing-masing kelasnya. Selanjutnya ini kita lanjutkan. Ini yang sudah saya buat, jadi Bapak Ibu bisa hanya untuk referensi saja. Jadi yang pertama saya memberi sebuah sosialisasi pada peserta didik. Ini biar lebih kuat, walaupun Bapak Ibu ini tadi sudah jawabannya sudah benar semuanya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya, saya yakin itu. Nah, ini sudah saya terapkan dalam kelas saya. Alhamdulillah ini di kelas 9E sama kelas 9H sudah kita buat sebuah kesepakatan. Jadi sudah sebuah kesepakatan. Yang pertama ini kita sosialisasi Bapak Ibu, kita sosialisasikan. Jadi kita sosialisasikan pada anak-anak apa itu peraturan kelas, apa itu sebuah kesepakatan kelas. Terus saya menggunakan Padlet. Jadi anak-anak bisa langsung mengisi usulan anak-anak. Kita bebaskan anak-anak. Kita bebaskan mau usul sebuah peraturan kelas atau sebuah keyakinan, kita bebaskan Bapak Ibu. Ini sudah saya terapkan di kelas saya. Alhamdulillah kemarin juga sudah. Ini fotonya. Ini kita pakai media Padlet untuk membuat sebuah kesempatan kelas. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Ini saya beri contoh 2 kelas, yaitu kelas 9E sama kelas 9G. Kita sudah membuat sebuah kesepakatan, sudah disepakati oleh Bapak Ibu wali kelas dan saya sebagai guru mapel. Jadi kita sebagai guru mapel. Nah, kesepakatan kelas ini, kesepakatan kelas 9E yang pertama, ini adalah mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Ini nilai kebajikannya yaitu religius, bertanggung jawab. Mungkin ada nilai-nilai kebajikan yang lain. Jadi dalam sebuah kesepakatan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada nilai-nilai kebajikan universal yang diraih atau yang didapat oleh peserta didik. Jadi selain kita menerapkan sebuah keyakinan kelas, di situ kita secara otomatis sudah mendidik anak. Ya, sudah mendidik anak yaitu ada nilai kebajikan yaitu religius dan bertanggung jawab. Yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Ini nilai kebajikannya adalah saling menghormati. Itu nilai kebajikannya adalah keamanan. Ini kalau diuraikan, ini salah satunya adalah dilarang mengambil alat tulis, dilarang mengambil HP milik temannya, dilarang mengambil barang orang lain. Ini cukup memakai sebuah kata rasa aman adalah hak setiap orang. Nah ini dalam pengolahan kata memang dalam sebuah kesepakatan kelas ini juga sangat penting. Biar anak itu tidak merasa tersinggung, biar anak itu tidak merasa tertekan Bapak Ibu. Jadi langsung muncul di hatinya anak-anak. Tuh, yang nomor 3 adalah saling menghormati saat belajar mengajar. Nih, saling menghormati. Ini nilainya kebajikan adalah saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, gotong royong. Tuh, yang bisa dipetik dalam sebuah kesempatan kelas nomor 3 ini. Ini kalau diuraikan juga banyak sekali. Dilarang main HP, itu kalau kata dilarang loh ya, dalam tata tertib itu sudah masuk di situ. Jadi ketika ada Bapak Ibu guru berbicara di depan, itu dilarang berbicara sendiri, itu juga sudah masuk di situ. Tapi kata-kata dilarang kita hilangkan, biar lebih indah, biar anak-anak itu tidak merasa terbebani, biar merasa tidak ada ilusi-ilusi yang tadi hanya minta untuk menghindari sebuah hukuman saja. Tapi anak-anak ini bisa timbul dari hatinya masing-masing. Terus yang nomor 4 adalah menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan. Lah ini juga bisa diuraikan. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab,
jujur, gotong royong juga bisa masuk dalam poin kesepakatan kelas nomor 4 ini. Nah, ini selalu piket dan sebagainya itu juga sama Bapak Ibu. Jadi di situ biasanya sekarang piket peserta didik atau mungkin siswa atau murid harus piket sesuai dengan jadwal. Itu sudah enggak usah disampaikan seperti itu. Cukup dengan sebuah ini menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan. Jadi dalam bahasa kita juga harus bisa lebih mengena gitu Bapak Ibu. Terus yang nomor 5 adalah menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Ini tidak membuat gaduh, mungkin tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga sudah masuk di dalamnya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikannya yaitu aman, saling menghormati, itu. Ini sudah masuk ke situ nilai kebajikan secara universal. Gitu ya, Bapak Ibu. Terus yang nomor 6 adalah saling mengingatkan, mendukung dan membantu seorang teman. Nah, ini gotong royong, tanggung jawab sudah masuk di situ nilai kebajikannya. Jadi saling membantu ketika ada yang sakit kita menjenguk, itu juga sudah masuk di situ. Ini adalah sebuah kesepakatan kelas. Jadi bahasanya ini juga sudah harus ditata Bapak Ibu. Yang nomor 7, ini adalah semangat untuk belajar, semangat untuk meraih prestasi. Lah ini juga ketika pembelajaran tidak boleh tidur waktu pembelajaran dan sebagainya, itu kata-kata itu dihilangkan. Cukup dengan itu, semangat untuk belajar, semangat untuk meraih prestasi. Ini contoh dari kesepakatan kelas Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah kesepakatan kelas seperti ini. Ini masih sampel saja, mungkin Bapak Ibu akan lebih bisa membuat sebuah kesepakatan kelas yang lebih baik. Untuk menuju ke sebuah kesepakatan kelas, saya yakin Bapak Ibu perlu tahu bahwa di dalam peserta didik atau dalam murid ini banyak kebutuhan-kebutuhan dasar yang perlu dia miliki. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Yaitu seluruh tindakan manusia melalui tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat ini kita sedang memenuhi satu lebih kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Yang keempat adalah sebuah kebebasan. Selanjutnya kesenangan dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebuah keyakinan kelas, itu sebenarnya ada masalah yang ada dalam murid tersebut. Nah, ini kita harus memahami materi kebutuhan dasar ini. Jadi, ini berarti anak-anak perlu kebebasan. Ini perlu kita cermati Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar untuk mewujudkan budaya positif ini juga sangat penting sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kalimat kebutuhan dasar. Jadi dalam kebutuhan yang pertama, ini bertahan hidup atau survival. Misalnya, ketika tadi nomor poin yang kesepakatan kelas nomor 7 tadi, dalam sebuah kesepakatan kelas, misalnya anak ketika waktu pembelajaran dia tidak semangat. Nah, ini pasti ada masalah yang dihadapi misalnya. Jadi tidak harus, oleh sebab itu kita tidak boleh membentak karena itu ada kekurangan dalam kebutuhan dasar mereka. Misalnya ada anak yang tidak semangat untuk misalnya di pagi hari. Ketika jam pertama itu tidak semangat misalnya. Nah, itu kita tidak harus langsung memarahi gitu. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan dasar kenapa kok si Roni ini tidak semangat. Kita harus paham ini. Misalnya bertahan hidup atau survival karena dia belum sarapan Bapak Ibu. Nah, ini salah satu pemicu bagaimana anak-anak itu bisa melanggar sebuah keyakinan kelas. Oleh sebab itu kita tidak boleh langsung memarahi gitu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan dasar seorang peserta didik. Yang pertama, cinta dan kasih sayang, love and belonging ini ya. Jadi yaitu satu kebutuhan dasar kita, yaitu cinta dan kasih sayang. Misal di dalam seorang misalnya Roni ini datangnya sering terlambat. Dia pakaiannya juga tidak pernah disetrika misalnya. Berarti tidak mewujudkan sebuah kerapian di dalam pembelajaran.
nanti tidak memberi rasa nyaman, tadi dia melanggar sebuah kesepakatan kelas tadi. Otomatis di situ kita harus bisa telusuri, kita tidak boleh langsung memarahi Bapak Ibu. Saya yakin di situ ada sedikit permasalahan atau kebutuhan dasar yang tidak didapat oleh Roni tersebut. Misalnya Roni itu memang orang tuanya tidak ada di rumah, berarti kasih sayang mereka tidak bisa tersalurkan. Oleh sebab itu dia sering terlambat, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang mengurus. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar. Jadi biar lebih jelas Bapak Ibu nanti dalam membuat sebuah kesepakatan kelas, dalam kita menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita juga harus tahu itu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar ini penting sekali. Terus lanjutnya misalnya kebebasan. Oke. Ketika kita jelaskan, misalnya saya contohkan Bapak Ibu, ketika kita jelaskan misalnya saya materi pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan cerita pendek misalnya, saya dengan bla 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 dan sebagainya, ternyata si mama dia tidak memperhatikan karena merasa takut, karena saya adalah seorang guru yang caler atau mungkin yang sering membentak dan sebagainya. Dia tidak merasa bebas, dia merasa tertekan. Akhirnya dengan hal tersebut anak ini akan lebih sulit dalam menerima materi pembelajaran. Oleh sebab itu kita bebaskan Bapak Ibu. Dalam Merdeka Belajar ini tidak bebas seutuhnya, tapi dalam konsepnya kebebasan ini kita tidak boleh membunuh atau memberi sebuah tekanan pada anak, karena jiwa anak itu dalam kemampuannya berbeda-beda Bapak Ibu. Itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh menekan anak-anak. Misalnya kalau kita kemas dengan enjoy, dia tidak merasa ketakutan, saya yakin anak itu akan lebih mudah untuk memahami materi kita. Itu. Terus kesenangan dan sebagainya, kekuasaan. Nah ini juga sering dilakukan ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran. Ini sering kita temui Bapak Ibu guru. Jadi murid-murid seperti ini kita sekali lagi kita wujudkan Merdeka Belajar untuk menuju profil belajar Pancasila. Salah satunya kita harus paham dengan sebuah kebutuhan dasar ini. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ini biar lebih paham. Ini Bapak Ibu saya beri contoh lagi. Ini tolong ditentukan itu sebuah mungkin kebutuhan dasar apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik atau siswa, atau mungkin kebutuhan dasar yang mereka perlu apa. Yang pertama ini soalnya nih saya bacaan ya. Bimo seorang anak selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, identifikasi sebuah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo adalah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang perlu dimiliki oleh Bimo. Mungkin jawabannya Bapak Ibu bisa mengirimkan di chat box. Ini berupa kebutuhan dasar apa yang diperlukan oleh Bimo. Yang nomor 1 apa, yang nomor 2 apa. Monggo responnya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar apa? Saya yakin setiap mungkin ketika ada suatu permasalahan, ada suatu tingkah laku yang aneh, itu ada sebuah kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh peserta didik itu. Oke, terima kasih Mbak Dia. Ini alhamdulillah sudah menjawab juga, yaitu kesenangan. Oke, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, Mbak Dia ini menjawab kesenangan. Oke. Yang nomor 2 adalah kasih sayang. Oke, Mbak Dia. Oke, Pak Kuat juga terima kasih juga sudah menjawab responnya, yaitu sebuah kesenangan. Mbak Safira kebebasan, ya. Bu Irma kesenangan dan kasih sayang. Aku senang kejar-kejar dengan ibu guru. Mungkin yang lain Bapak Ibu guru? Yang nomor 1. Oke. Yang nomor 1 menurut saya
Tapi mungkin Bapak Ibu, ya enggak apa-apa. Ini karena pandangan Bapak Ibu guru dengan saya itu berbeda. Ini kita diberi sebuah kebebasan dalam memaknai ini Bapak Ibu guru, dalam kebutuhan dasar. Jadi yang pertama ini yang benar, ini adalah sebuah kesenangan Bapak Ibu. Yang nomor 2 adalah kasih sayang. Jadi yang diperlukan untuk kebutuhan dasar itu adalah yang pertama adalah kesenangan, dan yang nomor 2 adalah kasih sayang. Itu. Ini Pak Kuat juga benar ya. Bu Irma juga benar. Nah, terima kasih nomor 2 benar Bu Irma ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru ini kok lebih ya. Insya Allah sudah banyak yang mengarah ke benar. Jadi saya yakin ini nanti kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya yakin ini. Setelah webinar ini saya yakin Bapak Ibu guru merubah sebuah mindset untuk menuju perubahan paradigma baru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih responnya Mbak Safira, Mbak Dia, Pak Kuat, Bu Irma, terima kasih responnya. Kita lanjutkan materinya Bapak Ibu. Dalam sebuah kebutuhan dasar memang itu terkadang pandangan Bapak Ibu guru tidak sama. Tapi kita samakan sebuah persepsi kita yang cukup atau mungkin belum cukup, kemudian mungkin kasih sayangnya, mungkin terlalu terkekan, mungkin kebebasan dan kasih sayangnya tidak ada, ya kasih sayangnya tidak ada dan sebagainya itu. Ini di dalam Bapak Ibu guru dalam membuat sebuah kebutuhan dasar. Nah, ini juga perlu materi. Ini materi yang terakhir yaitu posisi kontrol. Ketika Bapak Ibu sudah mempunyai sebuah pandangan bahwa anak itu berbuat salah, itu tidak mutlak dari sebuah kesalahan mereka. Itu pasti ada sebuah kebutuhan dasar yang belum tercukupi. Nah, kita dalam mengontrol, dalam menyampaikan sebuah refleksi pada anak-anak itu juga harus didasari dengan sebuah pemahaman. Ya, di sini pemahamannya adalah ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu harus pahami semuanya. Itu. Jadi bagaimana kita bersikap nanti, ya, apa yang kita lakukan ketika ada anak seperti berbuat atau melanggar sebuah keyakinan kelas gitu. Ini yang pertama, ini termasuk yang identitas gagal adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi di dalam motivasi eksternalnya ini identitas gagal yaitu perilaku kontrol negatif. Jadi ketika kita berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya, ini salah satu perbuatan pendidik. Ini melakukan sebuah hukuman. Ini adalah perilaku kontrol negatif, ya. Ini termasuk identitas gagal Bapak Ibu, motivasi eksternalnya. Mungkin katanya kalau kamu tidak melakukan saya akan lah. Ini mungkin masih terjadi di pembelajaran kita. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu guru mungkin bisa merubah apa yang kita sampaikan, karena memang benar Bapak Ibu dalam mewujudkan budaya positif ini, dalam kita menyampaikan ini kita harus mencermati, jadi tidak asal-asalan Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini guru berbuat menghardik atau menunjukkan, menyakiti atau menyindir, berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi misalnya ketika ada yang salah, ya kita melakukan sebuah posisi kontrol, ingin merefleksi dia, kita berceramah ini sebagainya. Lah, itu salah satu pembuat orang merasa bersalah. Jangan sampai dilakukan Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk biar itu ada perilaku kontrol positif? Ini ada 3. Kita bisa masuk sebagai teman, kita masuk sebagai pemantau, kita masuk sebagai manajer. Nah, perilaku kontrol positif ini adalah teman misalnya. Ketika di situ ada anak yang bermasalah, ini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi membuat sebuah alasan. Terus memantau ini menghitung dan mengukur
diberi pemantau. Itu Bapak Ibu guru. Untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, gitu Bapak Ibu guru. Jadi ini salah satu langkah-langkah kita untuk mewujudkan sebuah budaya positif untuk menuju profil pelajar Pancasila gitu Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Terus misalnya ini ada contohnya Bapak Ibu guru. Jadi guru berkata ini, yang penghukum ini gurunya katanya seperti itu. Yang membuat bersalah misalnya seperti ini. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Lah, ini juga perkataan yang kurang tepat Bapak Ibu. Berarti identitas termasuk gagal kalau Bapak Ibu nanti dalam menyampaikan sebuah posisi kontrol dengan kalimat seperti ini. Yang kalimat teman ini contohnya, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah, berarti kita masuk merasa menjadi teman mereka. Ini lebih kontrol positif Bapak Ibu. Terus apa peraturannya? Apa konsekuensinya, sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Ini adalah pemantau, ya. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Jadi kita tidak langsung dulu, tapi kita memantau. Jadi sifatnya kita memantau, yang meng-cross check. Terus kalau sebagai manajer, ya ini kontrol diri ini. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tentunya? Kalau kami memperbaiki, jadi kira-kira itu tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita seolah-olah kita itu tidak merefleksi dia atau merefleksi peserta didik. Kita sebagai seorang manajer Bapak Ibu. Di sini sebagai posisi kita sebagai manajer yang paling baik kita dalam pendidik adalah kita harus selalu sebagai manajer Bapak Ibu. Tapi itu semuanya tergantung dengan jiwanya anak. Kita harus bisa memandang anak itu harus kita beri posisi kontrol yang mana. Kita sebagai teman atau pemantau atau manajer. Karena di dalam, saya yakin dalam permasalahan anak-anak itu sangat beraneka ragam Bapak Ibu. Ini saya harapkan ketika Bapak Ibu sudah mempunyai pemahaman terkait dengan posisi kontrol ini, Bapak Ibu nanti ketika pembelajaran, minimal di pembelajaran di mapelnya masing-masing, mulai pelan-pelan kita beranjak untuk merubah sebuah paradigma baru ini, ya. Tuh. Terus hasilnya ketika di situ hukuman itu memberontak atau pendendam. Jadi ketika kita hukum itu akan mendendam kita, nah, Bapak Ibu. Terus membunyikan, menyangkal, berbohong dan sebagainya. Terus kalau yang merasa teman, dia ketergantungan kadang. Jadi ada anak kita masuk dalam sebuah masalah mereka, kita berpihak sebagai teman, itu merasa ada sebuah ketergantungan itu nanti. Terus yang pemantau itu menyesuaikan bisa diawasi. Terus yang lebih baik, yang terbaik adalah kita sebagai seorang pendidik posisi kita harus sebagai manajer, itu bisa menguatkan watak dan karakter, tapi tidak membunuh semangat atau mungkin motivasi anak tersebut. Oleh sebab itu kita lebih baik ketika kita nanti dalam pembelajaran kita melaksanakan posisi kontrol dengan manajer itu Bapak Ibu. Itu yaitu 5 posisi kontrol. Saya harapkan nanti Bapak Ibu secara pelan-pelan bisa merubah mindset anak-anak, bisa merubah cara mengontrol anak-anak. Ketika kita mendapat sebuah permasalahan, anak-anak kita gali dengan 5 posisi kontrol tadi. Yang selanjutnya, yang terakhir, dalam membuat sebuah posisi kontrol, ketika kita melakukan sebuah posisi kontrol, kita membuat sebuah pemahaman, yaitu restitusi. Restitusi adalah sebuah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi kita tadi sudah ada sebuah kesepakatan, ada kebutuhan dasar kita pahami, terus ada 5 posisi kontrol kita juga sudah pahami, bagaimana kita cara menyampaikan, cara menggali masalah dan sebagainya. Nah, ini kita menjalankan sebuah restitusi, yaitu mencari solusi untuk masalah. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memerlukan orang lain. Jadi kita harus selalu hati-hati. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika kita sudah paham terkait dengan sebuah
posisi kontrol, kita harus paham dengan segitiga restitusi. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Nih yang saya sampaikan ini Bapak Ibu. Ini. Jadi di sini ada 3. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menstabilkan identitas dan menanyakan ke sebuah keyakinan. Jadi ini contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalnya. Jadi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita percaya dulu bahwa anak itu ketika berbuat salah, anak itu ada masalah, ada yang terpendam di hati. Jadi tidak kita langsung berburuk sangka bahwa itu anak harus salah, itu keliru Bapak Ibu. Dari pemahaman dalam segitiga restitusi ini, yang pertama kita validasi tindakan yang salah dulu. Kita punya persepsi, oh berarti ini anaknya ada masalah. Oke, kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Kita tidak punya berprasangka negatif. Nah, setelah itu kita menstabilkan identitas. Nah, di situ pengetahuan dan pengalaman kita terkait dengan sebuah kebutuhan dasar, kesepakatan kelas, ya, posisi kontrol, kita terapkan di sini Bapak Ibu guru dalam merestitusi ini. Jadi ketika kita sudah tahu anak bercerita, lalu kita menstabilkan identitas Bapak Ibu guru. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita memberi sebuah kepercayaan pada murid Bapak Ibu. Jadi kita tanya muridnya apa masalahnya, terus kita beri motivasi dulu. Kita beri motivasi dulu bahwa itu adalah kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kita memberi motivasi. Setelah itu yang ketiga dari segitiga restitusi, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Oke, jadi kita kembali buka lagi. Silakan misalnya si Roni, masih ingat keyakinan kelasnya apa? Nah, ketika kita sudah tanya cross check atau validasi, ya kita stopkan dulu, baru kita masukkan atau kita arahkan ke tujuan yang semula, yaitu apa? Untuk menerapkan sebuah keyakinan kelas tadi. Jadi ada sebuah 3, namanya segitiga restitusi. Ada sebuah tindakan yang perlu kita lakukan dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama kita validasi, kita menstabilkan sebuah identitas. Setelah itu kita kembalikan lagi persepsi anak-anak. Seharusnya itu kamu seperti ini. Nah, itu berbanding terbalik ketika kita masih paham dengan sebuah peraturan kelas, kita hukum dan sebagainya. Ketika ada masalah langsung kita doktrin, kamu ini salah dan sebagainya. Nah, ini salah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini tujuannya sama, pengen membuat sebuah perubahan dalam pembelajaran kita, tapi cara kita yang kurang tepat. Nah, ini saya harapkan ketika nanti Bapak Ibu guru membuat sebuah kesepakatan dan kelas. Nah, ini pendapatnya Dr. William Deser, yaitu dalam ini murid belajar untuk mengubah kebiasaan dan kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi komentar diri sendiri, menyatakan orang yang bahagia akan mengeluh diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengeluh orang lain. Nih, itu Bapak Ibu guru materi dari saya. Nanti ada session tanya jawab, saya akan Bapak Ibu ada respon dari biar kita lebih dalam sharingnya. Dalam kesimpulan ini adalah yang pertama, ini untuk mewujudkan merdeka belajar demi tercapainya profil baca Pancasila, pendidik diharapkan mampu mengaktualisasi peran dengan nilai yang dimiliki. Jadi kita ada nilai peran yang kita membuat sebuah peraturan kelas atau mentaati sebuah tata tertib sekolah. Jadi misalnya dengan 9F tadi, dengan beraneka ragam, tapi 9F misalnya nih. 9F ini sebenarnya anaknya aktif, tapi aktif di sini ada yang sedikit keluar dengan jalur atau di dalam pembelajaran. Nah, oleh sebab itu dengan kejadian di kelas itu akan lebih real dan akan lebih nyata ketika membuat sebuah kesepakatan kelas. Jadi otomatis akan lebih menyesuaikan usia peserta didik tersebut, Bu Irma. Jadi kalau peraturan kelas itu satu sekolahan harus diikuti atau ditaati oleh seluruh
seluruh siswa. Padahal seluruh siswa itu karakternya berbeda-beda. Setiap kelas juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini akan lebih menyesuaikan Bapak Ibu. Jadi lebih menyesuaikan lemur. Tuh. Dan ini anak-anak itu kayak itu 5 kelas dapat bisa sembuh. Tetapi ini masih bisa. Mungkin di lingkungan masyarakat terjadi biasa. Jadi lagi dalam buah talan dalam bahkan kelas itu tahu dengan semoga lebih memahamkan Bu Irma terkait dengan sebuah kesepakatan dan peraturan kelas. Mungkin ada lagi yang pengen menyampaikan. Terima kasih Bu Irma pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin Mbak Dia, ini tadi sempat resen Mbak. bayangan gambaran mudahnya gimana? Oke. Terima kasih Pak Yani. Pertanyaan luar biasa. Alhamdulillah tetap semangat Bapak Ibu walaupun ini sudah hampir habis waktunya. Jadi memang benar Pak Yani, dari sebuah kenyataan di lingkungan sekolah kita atau mungkin di kenyataan di anak zaman sekarang, dalam merubah mindset anak-anak itu luar biasa sulit karena harus diperlukan sebuah peraturan yang harus menekan mereka. Menurut Pak Yani, jadi ini memang luar biasa Pak Yani. Jadi ketika ya begini Pak Yani, menurut saya itu memang sebuah kebiasaan satu yang selama ini masih bisa merubah dengan sebuah peraturan atau sebuah dengan tekanan tuh. Jadi kalau kita ambil dengan hati atau dengan sebuah kesepakatan itu agak sulit. Nah, mungkin bisa memberi jalan solusi Pak Yani saya. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa memberi jalan solusinya. Yang pertama itu kita memakai tadi Pak Yani. Jadi dengan materi ada 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, itu nanti akan merubah mindset anak-anak Pak Yani. Jadi ketika kita lebih perhatian, kita lebih mengenali masalah mereka, kita lebih dalam
menyelesaikan masalah mereka. Insya Allah ini loh Pak Yani, anak itu akan lebih mudah kita kendalikan. Kenapa kita kendalikan susah? Karena mindset mereka adalah masih ada tadi seperti tadi di dalam sisi maksudnya kita langsung disiplin waktu, tentang tepat waktu. Itu mindset anak tidak semata-mata hanya untuk mencari atau mungkin tidak dukung. Karena bagi kita Pak Yani, insya Allah memang pikiran anak-anak kita masih seperti itu, jadi masih sulit. Semoga kita bersama maju bersama, bergerak bersama. Insya Allah kita nanti bisa mengusip ini di sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 4 Ponorogo. Jadi saya yakin kita bismillah Pak Yani, jadi kita lebih jauh kepada mendalami psikologi anak. Jadi kita kok masuk dalam posisi kontrol tadi, kebutuhan dasarnya apa, terus kita dalam menyampaikan sekitar restitusi tadi kita tepat. Insya Allah itu nanti akan tercipta sebuah budaya positif. Gitu Pak Yani ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi miliknya Bu Dia belum saya jawab. Oke. Kelihatannya Bu Dia. Oke, pripun Pak Yani? Iya, gini. Menurut saya itu ide itu bagus dan bisa dilaksanakan dengan satu konsekuensinya diawali dari kita sendiri, dari lembaga. Itu ada membuat suatu kesepakatan dulu. Nah ini kita perlu. Jadi semacam ini harus sepakati dari lembaga kita. Semua konsen bahwa kita membuat suatu kesepakatan cara merubah kepada pengaturan pada anak didik. Nah ini karena kalau tanpa satu kesepakatan kita dari kita juga itu juga saya ya agak-agak sulit. Jadi kembali kepada saran saya ini disebut dilembagakan di kita untuk mencoba untuk memahami bersama bahwa kita ini adalah konsep terbaik, konsep baik saat ini yang perlu untuk kita anulir pada siswa-siswa kita. Nah itu saran saya begitu. Jadi konsepnya kembali sebelum kesepakatan ke siswa, kesepakatan dewan guru dan yang lain yang menjadi karyawan itu semua sepakat memang ada satu perubahan cara seperti ini gitu. Itu saran. Terima kasih Pak Arif. Ya. Oke, terima kasih Pak Yani. Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah nanti kita selalu koordinasi dengan pengambil kebijakan Pak Yani terkait dengan sebuah kesepakatan kelas. Insya Allah nanti saran Pak Yani juga kita konsultasikan bersama teman saya yaitu Pak Kuat, nanti juga salah satu TGP di SMP Negeri 4 Ponorogo untuk merubah sebuah paradigma baru di SMP Negeri 4 Ponorogo ini. Terima kasih Pak Yani sarannya. Insya Allah nanti kita sarankan Pak Yani. Terus selanjutnya ini pertanyaan Bu Dia, itu tujuan peraturan kelas atau tata tertib dan keyakinan kelas sebenarnya tujuannya semua sama, menginginkan untuk lebih mengubah karakter anak. Apa keistimewaan dari sebuah keyakinan kelas? Nah, ini tadi sudah sempat ya, terima kasih Bu Dea. Ini sudah sempat saya jawab ketika Bu Irma tadi bertanya, yaitu pertanyaannya Bu Irma adalah peraturan dan keyakinan kelas. Nah, itu lebih mengena mana sesuai dengan kebutuhan siswa. Begini Mbak Dia, jadi dalam sebuah keistimewaan dalam keyakinan kelas, ketika dalam sebuah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas serta nilai-nilai kebajikan itu sudah bisa dilaksanakan dalam sebuah pembelajaran atau di dalam kelas kita, itu dampaknya itu tidak oleh sekolah Bapak, tidak dengan pembelajaran kita atau di kelas saja, tapi bisa nikmati di ketika itu karena rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan tadi sudah tertanam yang diikat dari sebuah keyakinan kelas. Otomatis di situ di rumah pun itu juga akan diterapkan. Ketika di sekolah itu
sudah dilaksanakan seperti itulah. Tapi dalam sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu nanti nilai kebajikannya sudah dilaksanakan oleh peserta didik, itu yang bisa merasakan tidak hanya kita, ya, rasa tanggung jawab, gotong royong, terus peduli, anggota dan sebagainya itu nanti akan lebih dinikmati oleh keluarga Bapak Ibu guru. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi itu keistimewaan dari sebuah keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu guru. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi. Monggo Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, terima kasih. Untuk bersama-sama dengan teman guru SMP Negeri 4, saya sangat tertarik dengan pertanyaan menyampaikan kesepakatan diawali dari pemangku kepentingan atau kebijakan. Saya teringat dengan rencana kita kemarin Pak Yani terkait dengan tindak lanjut dari workshop budaya positif kemarin. Saya menyampaikan juga untuk Bapak Ibu guru wali kelas segera merumuskan membuat keyakinan kelas. Nanti gini, di semua kelas akan muncul banyak keyakinan. Nah, nanti dari berbagai, minimal ada rumusan keyakinan 23 lah jumlah kelas. Dari rumusan keyakinan kelas nanti akan kita godok bersama-sama, kita cari benang merahnya, kemudian kita rumuskan bersama-sama, sehingga dari rumusan itu nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Jadi itu rencananya seperti itu Pak Yani kemarin. Jadi nanti jika keyakinan, kalau kelas yang saya ampu kebetulan A, B, C, D kelas 8 itu sudah mulai tergerak untuk membuat keyakinan. Nah itu nanti kalau sudah kumpul 23 keyakinan kelas, itu kita buat tim gitu ya, tim untuk merumuskan itu, kemudian hasilnya kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Yang jelas keyakinan itu berangkat bukan dari tim, tetapi berangkat dari anak-anak. Karena memang kita mencoba untuk mengutamakan kebutuhan dan kepentingan siswa. Jadi semua terkait dengan keyakinan itu berangkat dari keinginan dan kemauan siswa. Keistimewaannya gini, kalau keyakinan kelas itu anak-anak itu bisa restitusi. Jadi anak-anak itu bisa melanggar peraturan, tapi dia juga bisa akhirnya dia akan bisa mencari solusi di dalam masalah itu. Jadi ketika dia punya masalah, melanggar ataupun yang lainnya, dia akan mencari tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalahnya itu. Jadi keistimewaan keyakinan itu salah satunya, selain yang disampaikan Pak Arif tadi. Harapannya nanti ketika anak datang terlambat, ini sebagai contoh di kelas 8 itu pernah saya terapkan, dan anak teman-temannya yang memberikan hukuman, ayo datang terlambat, restitusi. Ketika ada yang bilang gitu, anak yang datang terlambat itu pasti sudah mengambil minimal 2 langkah. Permohonan maaf, kalau dia di awal pembelajaran biasanya dia duduk terus berdoa dengan sendiri, itu konsekuensi. Jadi harapannya dengan keyakinan itu anak-anak akan bisa menemukan masalah dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi benar-benar mandiri. Harapannya seperti itu. Itu Pak Aris sebagai tambahan saja ini terkait dengan penjelasan Pak Arif tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuat, salah satu teman kita dari CGP di SMP Ponorogo. Bapak Ibu, kita maju bersama. Gitu Pak Yani nggih. Tadi ada respon dari Pak Kuat. Intinya nanti dari kemarin kita sudah mengadakan sebuah seminar sebelum kita mengadakan webinar di pagi hari ini atau di siang hari ini. Itu kemarin sudah saya disuruh untuk membuat sebuah keyakinan di tiap-tiap kelas. Ini otomatis nanti yang bergerak selain guru mapel itu juga wali kelas Bapak Ibu guru. Jadi nanti kita buat sebuah keyakinan sekolah. Jadi ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Lah itu nanti yang keyakinan sekolah itu ya dari anak itu, yang seperti yang disampaikan Pak Kuat tadi. Itu terima kasih. Itu saja. Kalau memang Bapak Ibu sudah jelas dan nanti bisa ada perubahan, kita melakukan sebuah perubahan di sekolah kita di SMP Negeri 4 Ponorogo. Semoga setelah webinar ini Bapak Ibu guru tambah semangat lagi untuk merubah sebuah paradigma baru ya, untuk menuju profil pelajar Pancasila. Gitu aja. Terima kasih. Mungkin
ada yang berkenan Bapak Ibu guru untuk on cam kita foto bersama. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf apabila yang saya sampaikan, mohon maaf ini waktunya agak lebih sedikit. Sekali lagi saya atas nama